Okay, good morning, students. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Okay, before we start our study, Holin, you lead our prayer for this morning, Holin. We pray. God, thank you for today. Thank you for today. Now, now we want to study. we want to Now we want to study. Please bless us. Please bless us. In the name of Jesus Christ. Of Jesus Christ. We pray. We pray. Amen. Amen. Oke. Sampai halaman berapa kemarin? Tematiknya? Sampai halaman 93, Miss. Sampai halaman 93, Miss. 93 ya. Halaman 93, Miss. 83 belum dijelaskan. Sebentar ya. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 83. Sudah? Nah, sekalian kamu ambil dulu catatannya, notebooknya. Ya, tulis di notebooknya itu. Rambu lalu lintas adalah, kita tulis pengertiannya dulu ya. Rambu lalu lintas adalah, apa Miss? Suara Miss nggak kedengaran. rambu lalu lintas adalah, sudah? Miss, tadi judulnya apa, Miss? Pengertian rambu lalu lintas. Udah? Udah, Miss. Miss. Oke. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan Apa Miss tadi? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan Apa Miss yang tadi? pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang. Judulnya apa? Yang apa tadi, Miss? Yang memuat lambang Kamu kenapa Agri? Masih pagi sudah seperti itu. Yang memuat lambang, koma, huruf, koma, angka
Yang memuat lambang koma, huruf koma, lambang huruf angka. Sudah? Belum, Miss. Ataupun kalimat titik. Ataupun kalimat titik. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Nah, siapa yang tahu kan coba kamu perhatikan bukunya halaman 83 ya. Di situ kan ada salah satu contoh rambu lalu lintas. Yang di atas kan ada tanda segitiga kan? Coba lihat dulu. Kemudian ada gambar anak-anak dan orang dewasa. Sudah? Bisa dilihat bukunya? Nah, siapa yang tahu apa arti rambu lalu lintas tersebut? Kesia, Miss. Ya, apa artinya? Ini, Miss. Artinya, Miss, tempat penyeberangan jalan, Miss. Iya, maksudnya di situ adalah pejalan kaki ya, atau tempat penyeberangan orang yang berjalan kaki. Nah, kemudian ya, kalau di lampu merah, kan di lampu merah itu ada tiga lampu ya. Apa aja warnanya? Ada warna Merah, kuning, merah, hijau. Nah, itu juga salah satu contoh rambu lalu lintas. Nah, kalau yang merah itu apa artinya, Deklen? Yang merah itu apa artinya? Berhenti, Miss tanya si Deklen. Miss. Apa artinya, Deklen? Berhenti, Miss. Berhenti. Kalau yang kuning apa artinya? Berhati-hati, Miss. Kalau yang hijau apa artinya? Jalan, Miss. Iya. Silakan jalan. Ya. Nah, jadi itu harus tahu. Ya, siapa tahu suatu saat ya, kelak kamu sudah dewasa, kamu bawa motor atau bawa mobil, ya harus bisa menggunakan rambu lalu lintas tersebut. Ya, kalau lampu merah harus berhenti, jangan kamu terobos. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi contoh rambu lalu lintas, ya, yang dia dibuat tanda P seperti ini. Coba Miss share ya, share screen-nya. Oke, bisa dilihat? Masih loading, Miss. Masih loading. Belum, Miss. Masih loading. Oke. Sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Apa tanda Sudah, yang Miss. kamu lihat? Coba lihat dulu. Apa tanda yang kamu lihat? Jelas nggak? Bisa nggak dilihat yang ini? Bisa, Miss. Apa tanda Bisa, yang Miss. Masih loading, Miss. apa tanda yang pertama itu? Dilarang berhenti, Miss. Iya. Nah, jadi kalau suatu saat kamu melihat ada tanda seperti itu, ya, itu maksudnya dilarang berhenti, ya. Kemudian tanda yang kedua itu dilarang masuk, ya.
Jika kamu melihat tanda seperti itu berarti kita tidak boleh masuk, ya. Kemudian tanda yang ketiga, tanda apa yang kamu lihat? Coba. Dilarang parkir, Miss. Dilarang parkir, ya. Dilarang parkir, Nah, Miss. nanti kalau sudah ada tanda seperti itu, ya, kamu tidak boleh memarkirkan kendaraan kamu, ya, karena itu tandanya dilarang parkir. Nah, kemudian tanda yang keempat, coba diperhatikan dulu. Apa itu artinya? Mobil dan sepeda dilarang masuk, ya. Nah, jadi itulah beberapa tanda-tanda rambu lalu lintas, ya. Oke. Nah, next coba kita baca dulu ceritanya, ya. Judulnya yaitu aturan menyeberang jalan. Oke. Nah, perhatikan bukunya. Hari ini murid-murid akan berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Anyer di Banten. Murid-murid tidak sabar ingin sampai di sekolah. Untuk sampai di sekolah, mereka harus menyeberang jalan. Mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Mereka lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah kendaraan berhenti, mereka segera menyeberang jalan. Begitulah aturan menyeberang jalan. Nah, jadi kita pun harus seperti itu, harus bisa memperhatikan. Ya, kalau kita hendak menyeberang, kita lihat dulu ke kanan dan ke kiri, perhatikan kendaraan yang mau lewat. Ya, kalau kendaraannya mau lewat sudah dekat, kita tidak boleh menyeberang. Nanti kita kena tabrak. Akhirnya apa? Kena cedera. Ya. Oke. Nah, kita jawab pertanyaannya yang paling bawah, ya, yang nomor 1. Di manakah sebaiknya kita menyeberang jalan? Penyeberangan jalan, Iya, tempat penyeberangan jalan. Oke, yang kedua, apa saja yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan? Iya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah kendaraan berhenti, barulah kita boleh berjalan. Yang ketiga, apa arti rambu lalu lintas di samping? Penyeberangan jalan kaki, Miss. Iya, atau pejalan kaki boleh lewat. Jalan di tempat penyeberangan jalan, Miss. Oke, nomor 4. Apakah akibatnya jika menyeberang jalan secara sembarangan? Bisa terjadi kecelakaan, Miss. Akan kecelakaan atau terjadi kecelakaan, ya. Oke. Nah, next kita lanjutkan. Kemarin homeworknya sampai halaman berapa? 93. 93. Coba perhatikan bukunya halaman 93. Ya, kemarin Miss lihat homeworknya, Miss cek kemarin, yang itu yang nomor 8, ya kan? Coba perhatikan dulu yang nomor 8, halaman 93. Dalam perjalanan, ayah melihat air mancur lembah Anai. Nah, jadi lembah Anai itu merupakan nama tempat, ya. Jadi huruf L-nya dan huruf A-nya itu harus menggunakan huruf apa? Huruf kapital. Iya. Oke. Nah, jadi kamu perhatikan ya di mana dia di situ yang merupakan nama tempat, ya. Misalnya nih yang nomor 1, ayah akan ke Padang Panjang. Nah, Padang Panjang itu kan itu nama tempat, berarti P-nya kamu harus tulis dengan menggunakan huruf kapital, maka kamu kotak-kotai. Ya, kemudian kemarin ada yang melingkari. Kan sudah jelas kan perintahnya di atas. Baca dulu Kristi perintahnya di atas. Apa perintah soal itu? Baca dulu di atas.
Berilah tanda kotak pada penulisan huruf yang seharusnya ditulis kapital, Miss. Berilah tanda kotak pada penulisan huruf, ya. Huruf dengan kata itu berbeda. Ya. Disuruh kamu atau diperintahkan kamu memberikan tanda kotak pada huruf, bukan kata. Tapi masih ada yang dilingkarinya kata. Ya, kalau ujian seperti itu udah salah semua, udah 0 nilaimu. Jadi harus diperhatikan apa yang diminta soal, itu yang kamu kasih. Kalau dikatakan kotai hurufnya, ya hurufnya, jangan katanya yang kamu kotai. Salah semua kamu. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan. Ya, kemudian kadang kan soal ada menjebak ya. Kadang soalnya seperti ini. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri hidup sehat, kecuali katanya. Kecuali nanti yang kamu pilih ciri-ciri hidup sehat, padahal soalnya diminta kecuali. Berarti kan yang bukan kan? Ya, jadi harus diperhatikan betul-betul ya apa yang diminta soalnya. Jangan asal dikerjakan, yang penting selesai. Ya kan Via? Si Via ini kemarin dilingkarinya kata-katanya. Bukan hurufnya dilingkari, tapi kata. Ya, kalau di bawah kian ini tulis sekolah, Miss periksa, Miss buat tanda telur besar. Miss buat lagi matanya 2. Ya, oke. Nah, kemudian buka bukunya halaman 94. Sudah, bacalah teks berikut dengan intonasi dan lafal yang tepat. Nah, dengan intonasi dan lafal, ya pengucapannya harus tepat, intonasinya juga harus tepat. Sudah? Ada berapa orang tokohnya di situ? Ada 2, Miss. Oke, antara si Ino dan si Anto, itu laki-laki ya. Si Ino si Rafael, si Antonya si Antonius, biar pas namanya. Oke, sebelum dibaca teks percakapannya, baca dulu prolognya. Ayo, 1, 2, 3, ya. Ino Kuat suaranya, jangan mental-mental. Menyeberang sembarangan. Ino membantu ibu untuk membeli telur. Ino akan membeli telur di toko. Agar cepat sampai, Ino naik sepeda ke sana. Ino bersepeda dengan hati-hati di tepi jalan. Sepeda secara mendadak. Ternyata ada seorang anak laki-laki yang menyeberang jalan sembarangan. Anak itu bernama Anto. Mengapa kamu menyeberang jalan sembarangan? Ya, aku terburu-buru. Perbuatanmu membahayakan dirimu sendiri dan pengguna jalan yang lain. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, kita ganti ya. Kita ganti dulu si Kristi dengan si Daniela. Gak apa-apa namanya cowok. Ya, kita ganti. Oke. Si Inonya si Kristi, si Antonya si Daniela. Lafalnya jelas ya, intonasinya juga harus tepat. Kuat suaranya dibuat, jangan mental-mental ya. Oke, terlebih dahulu kamu bacakan dulu prolognya. Ayo. Ina membantu ibu untuk membeli telur. Ina akan membeli telur di toko. Agar cepat sampai, Ina naik sepeda ke sana. Ina bersepeda dengan hati-hati di tepi jalan. Tiba-tiba, Ina mengerem sepeda secara mendadak. Ternyata ada seorang anak laki-laki yang menyeberang jalan sembarangan. Anak itu bernama Anto. Mengapa kamu menyeberang jalan sembarangan? Maaf ya, aku terburu-buru.
Perbuatanmu membahayakan dirimu sendiri dan pengguna jalan yang lain. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, nah coba semuanya lihat dulu sama Miss. Look at me please. Sudah? Oke, yang perempuannya, Miss mau tanya dulu sama perempuannya. Adanya di sini perempuan kan? Oke, nggak ada Hillary. Kok geleng-geleng kamu? Oke, Miss mau tanya dulu. Ya, dari dua kelompok tadi, yang pertama cowok-cowok, yang kedua cewek-cewek, ya. Yang lebih tepat cara pembacaannya dan lebih jelas itu siapa? Cowok-cowok atau cewek-cewek? Yang lebih jelas vokalnya, lafalnya siapa? Coba. Yang lebih Cewek. bagus. Yang cewek-cewek. Cewek. Oke, yang cowok, Miss mau tanya dulu kelompok cowok. Yang lebih jelas vokalnya antara kelompok cewek dan cowok siapa? Oh, nggak ada di sini cowok ya, cewek semua. Soalnya nggak bersuara yang cowok. Ayo, yang cowok-cowok. Siapa yang lebih jelas lafalnya tadi? Suaranya lebih jelas. Tanda tanyanya lebih tepat. Siapa? Nggak ada cowok ya? Oh, berarti mulai hari ini semua kelas 2 cewek ya? Iya ya? Berarti nanti nama si Hillary ganti, bukan Hillary lagi ya? Hilara nanti Miss buat ya. Tidak, Miss. Ayo, yang cowoknya siapa yang lebih tepat tadi cara pembacaan teksnya? Cewek, Miss. Ah, cewek. Cowoknya aja pilih cewek, nggak mau dia pilih temannya. Nah, jadi lain kali kalau membaca teksnya itu tanda bacanya juga harus dipakai. Ya, tanda tanyanya juga harus dipakai. Intonasinya juga harus tepat dan sesuai. Oke, jangan asal dibaca. Oke, nah perhatikan, tulislah kesimpulan bacaan di atas, ya, kesimpulan secara keseluruhan, ya kan? Apa kesimpulannya? Kesimpulan bacaan itu apa? Siapa yang bisa Tidak jawab? boleh menyeberang sembarangan, Miss. Tidak boleh menyeberang sembarangan. hati. Ya, itulah kesimpulannya. Karena kalau kita sembarangan, ya itu berbahaya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga berbahaya. Ya, oke. Next, perhatikan halaman 95. Nanti aja kamu lengkapi ya. Kalau yang kita jawab sama-sama nanti kamu lengkapi. Oke. Nah, perhatikan halaman 95. Baca dulu Hillary teksnya itu. Ayo belajar. Ino membeli telur di toko milik Pak Abdul Malik. Di atas pintu toko terdapat tulisan toko Al-Malik. Ino tahu tulisan itu ada kepanjangan dari toko Abdul Malik. Selain pada akhir kalimat, tanda baca titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Abdul Malik ditulis A. Malik. Oke, Hillary. Sering-seringlah latihan membaca di rumah ya, Nak. Yes, Miss. Oke, good. Oke, nah jadi penggunaan tanda titik itu selain digunakan pada akhir kalimat, ya, tanda titik juga digunakan untuk singkatan nama orang. Ya, misalnya nama siapa di sini yang panjang?
Saya Pak Dede, Miss. Oke. Ruth spasi Cahaya spasi Putri spasi Pardede. Nah, jadi nanti kita boleh buat ya Ruth Cahaya Putri ya. Ruth Cahaya titik Putri. Nah, kemudian nanti buat marga di belakangnya ya, atau seperti nama si Fani misalnya nih, Fani Selin Simangunsong ya kan. Fani C titik Simangunsong. Misalnya seperti itu. Atau Kristiani Marsha Panjaitan ya. Kristiani M titik Panjaitan seperti itu ya. Nah, jadi tanda baca titik tidak hanya digunakan pada akhir kalimat, tetapi juga untuk singkatan nama ya. Kamu juga karena namamu kepanjangan, seperti si Hillary kan namanya panjang, si Tessa juga, si Tessa nggak masuk ya. Nah, itu Miss singkat juga dia di absen, karena kan absennya pendek nih, namamu panjang kali, satu paragraf, jadi nggak muat. Jadi Miss tulis tanda titik disingkat. Misalkan Hillary apa namanya? Haya. Apa nama panjangnya Hillary? Hillary harusnya nama pitupulu. Iya. Nah, jadi di absen itu Miss singkat Hillary H titik napitupulu seperti itu ya. Nah, jadi kalau namamu kepanjangan, kamu boleh gunakan tanda titik. Oke. Nah, perhatikan halaman 95 ya. Sudah? Coba kamu tuliskan singkatan nama temanmu dengan menggunakan tanda titik ya. Nanti kamu carilah temanmu, kamu tanya dari WhatsApp ya. Siapa nama teman-temanmu yang panjang? Ya kan? Nanti kamu tulis, kamu boleh gunakan tanda titik ya. 5 nama temannya. Oke, nanti misalnya si Daniela tanya sama temannya, misalnya si Fani, si Putri, si Alin, ya, atau sebaliknya. Oke, itu homework ya. Yang pertama ya, nanti kamu tanya 5 nama temanmu, kemudian kamu gunakan tanda titik. Oke, Daniela sudah selesai katanya. Oke, nah itu homework yang pertama. Oke, yang kedua halaman 96, perhatikan. Sudah, tulislah kalimat berikut dengan menggunakan tanda baca titik pada singkatan nama orang. Gunakan pula huruf kapital dengan tepat. Ya, oke, nomor 1. Kita kerjakan nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Murid baru itu bernama Kadewanti. Berarti yang kita ganti di situ apa? M. Oke, M kita ganti jadi huruf kapital. Kemudian apa lagi? Dan memakai tanda Oke, K-nya kita ganti jadi huruf kapital. Kemudian di depan K kita bubuhkan tanda titik. Kemudian Dewanti, D-nya kita gunakan huruf kapital ya. K titik Dewanti, K dan D-nya menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, untuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 nanti kamu boleh lanjutkan sendiri di rumah. Oke. Nah, berarti homeworknya udah